Perkenalkan, nama saya Siva dari SDN Menes 3. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang rajin belajar dan tekun dalam bekerja. Penasaran? Ikuti kisahnya yang berjudul Regen Boncel oleh Irma Suara Kirana. Di kaki Gunung Giri Awas ada sebuah kampung kecil bernama Kampung Kandang Besi. Bentuk rumah di kampung ini adalah panggung. Namun, ada salah satu rumah yang bentuknya berbeda. Pemiliknya adalah seorang pengembara yang memiliki hobi memelihara kuda. Adapun pengurus kudanya adalah seorang pemuda yang bernama Boncel. Pun sudah berusaha keras menyabit rumput dan mengurus kuda, majikan Boncel memperlakukannya dengan bengis dan kejam. Karena tidak tahan, Boncel pun melarikan diri menembus hutan belantara. Sampai akhirnya tibalah di Garut. Saat itu sedang terjadi perhelatan besar karena pusat Garut sedang menikahkan anaknya. Salah seorang tamunya adalah Bupati Cianjur. Ketika Bupati Cianjur akan kembali pulang, juragan kepala sebagai bawahannya sibuk mempersiapkan kuda. Akhirnya, Boncel menawarkan diri menjadi kuli angkut. 1 minggu kemudian, Boncel sudah ada di Cianjur dan tinggal di rumah juragan kepala. Boncel bekerja dengan rajin mengurus kuda. Bahkan, Boncel diajarkan membaca dan menulis. Pada suatu hari, juragan kepala pergi ke istal untuk memeriksa kuda. Di laci Siradea terdapat tulisan Kandang Siradea. Juragan kepala kaget mengetahui bahwa itu adalah tulisan si Boncel. Akhirnya, ia menyuruh Boncel berhenti bekerja menyabit rumput dan menyuruhnya bekerja di kantor. Karir Boncel semakin cemerlang. Setelah menjabat asesor, akhirnya ia diangkat menjadi jaksa di Bogor. Karena pandai bergaul dengan orang Belanda, akhirnya Boncel diangkat menjadi Bupati Caringin. Belasan tahun berlalu. Mak dan Pak Boncel terkejut bukan main. Ketika seorang pedagang menceritakan bahwa anaknya masih hidup dan menjadi bupati di Caringin. Segera saja mereka berangkat untuk menemui anaknya. Setelah 2 bulan lebih menempuh perjalanan, mereka sangat bahagia karena telah tiba di Caringin. Pakaian mereka sudah tidak karuan. Kaki mereka bengkak-bengkak. Mereka tergopoh-gopoh masuk ke pekarangan kabupaten. Namun dihentikan oleh seorang penjaga. Siapa gerangan api dan ini? Berani-beraninya masuk ke sini. Tidak boleh. Maaf, kami hendak mencari anak yang hilang. Kami mendengar kabar, katanya sekarang telah jadi bupati di sini. Hahaha, anak peminta-minta tidak akan mungkin jadi bupati. Kami bukan peminta-minta. Apakah benar bupati itu bernama Boncel dan ada tanda hitam di pipi sebelah kanan? Ya, benar. Bupati itu benar anak kami. Bawa kami pada beliau. Kami sudah rindu sekali. Tunggu di sini. Saya mau bicara dulu pada beliau. Tak lama kemudian, penjaga datang bersama Bupati Boncel. Melihat anaknya, Mak Boncel lupa segala-galanya. Ocen, anakku. Tapi cepat-cepat bupati itu
itu menendang Mak Boncel hingga terjatuh dan menjerit kesakitan. Kalian ini siapa? Berani sekali mengaku anak padaku. Oten, ini emak yang sudah mengandung dan membesarkanmu. Tidak, aku tidak punya orang tua hina seperti kalian. Penjaga, gusur orang gila ini keluar. Mak dan Pak Boncel kemudian beramai-ramai diusir keluar. Mereka berjalan tertatih-tatih meninggalkan anak yang disayangnya. Setelah kejadian itu, Bupati Boncel sering termenung seorang diri karena teringat kejadian menghina dan mengusir ibu bapaknya. Ibu yang menyayanginya, yang datang dari jauh, bukannya dirangkul olehnya, malah dihina dan diusir. Sambil berlinang air mata, Bupati Boncel berharap agar diberi kesempatan untuk melebur dosa. Pada suatu hari, Bupati Boncel terserang penyakit gatal di sekujur tubuhnya. Namun, tidak ada obat dari tabib manapun yang mujarab. Malah penyakitnya semakin bertambah parah. Beliau tidak henti-hentinya berkeluh kesah. Tidak salah lagi, penyakit ini dikarenakan durhaka. Ma, Bapak, maafkan putraku ini. Bupati Boncel bertekad akan pulang ke kandang besi. Ia hendak bersimpuh di pangkuan ibu dan bapaknya untuk memohon ampun. Keesokan harinya, berangkatlah Bupati Boncel dengan ditandu oleh para pengawalnya. Sampainya di sana, ia melihat rumahnya sudah ditumbuhi ilalang. Menurut penjelasan tetangganya, sepulang dari menjemput anaknya, Mak dan Pak Boncel